Bismillahirrahmanirrahim. Beramal apa saja, jangan sampai di hati merasa diri manusia kitalah yang merasa berkuasa untuk beramal. Agar semua amal-amal yang dilakukannya tidak jatuh ke dalam linapsi, yaitu amal pengakuan diri manusianya lah yang mentuhani di dalamnya, yang menguasai di dalamnya. Buatlah sebuah amal itu menjadi lillahi ta'ala. Jadi beramal apapun, hati sudah tidak berharap apapun, kecuali mengingat, menyaksikan Allah lah yang mengadakan amal-amal badannya itu. Inilah tanda-tanda orang yang mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri. Selama ini kita beramal, pasti ada tujuannya di balik amal-amal itu. Mengamalkan sholawat, mengamalkan apa saja, pasti ada tujuan-tujuan hawa nafsu di dalamnya. Tujuan suksesnya pekerjaan, tujuan suksesnya cita-cita, tujuan pahala, tujuan surga, seluruhnya bukan tujuan kepada mengingat Allah. Karena di dalamnya yang berlaku, yang beramal masih diri manusianya. Karena selama ini yang jadi Tuhan, karena selama ini yang jadi Allah di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak menyadarinya. Karena selama ini kita tak bertuhan. Selama ini seolah-olah saja kita bertuhankan Allah. Tapi aplikasi hati kita tidak bertuhankan kepada Allah, melainkan mentuhankan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku amal-amal yang kita kerjakan. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita belum bertuhan. Bertuhannya, beragamanya hanya sebatas kulit saja. Hanya sebatas dohir saja. Hanya sebatas syariat saja. Maka dari itu, bertuhanlah kepada Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan seluruh gerak amal perbuatanmu. Sesungguhnya seluruh amal manusia yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah lillahi ta'ala. Allah lah yang memperjalankan seluruh manusia. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mau bila Allah yang berbuat. Manusia tidak rela bila Allah yang menguasai dirinya. Manusia tidak ridho bila Allah lah yang beraf'al di dalam diri manusianya. Karena manusianya belum bertuhankan Allah. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya agar kita bisa bertuhan kepada Allah. Sebelum mengenal Allah, maka kenalilah diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri? Apakah diri kita ini Tuhan ataukah yang diciptakan Tuhan? Apakah diri ini Allah ataukah yang diciptakan oleh Allah? Selama ini proses posisi diri kita selama ini bagaikan Allah. Bagaikan Tuhan yang mengkuasai apa-apa yang dilakukannya. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tiada wujudnya di hati kita. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tiada wujud hidupnya di hati kita. Sebagai Allah
Sedangkan Allah sebagai Tuhan tidak ada wujud kuasanya di hati kita. Berarti selama ini kita tidak bertuhan. Nyatanya Allah tiada. Nyatanya Allah gaib. Apakah demikian yang disebut bertuhan? Inilah kenyataan diri kita selama ini yang seolah-olah bertuhan, yang seolah-olah sudah beragama secara badaniah, secara manusia. Akan tetapi secara Tuhan, secara Allah di dalam hati kita masihlah ateis, tak bertuhan. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup di hati kita masihlah diri manusia kita sendiri daripada Allah. Bila dinyatakan bertuhan, bila dinyatakan beragama, mestinya yang ada di hati ini hanyalah Allah yang mentuhani seluruh af'al-af'alnya manusia. Inilah yang disebut khalifatullah. Sesuai dengan perannya, peran khalifatullah, yakni pengganti-pengganti Allah, wakil-wakil Allah. Jangan jadi raja di dalamnya. Selama ini kan yang jadi raja kita. Seolah-olah kita merajai, mentuhani di dalam hati kita ini atas apa segala tindak laku diri kita sendiri selama ini. Selama ini kita terputus dari hablum minallah, terputus dari kekuasaan Allah, terputus dari hayatullah. Allah, terputus dari kekuasaan Allah, terputus dari hayatullah. Maka sadarilah, buat kita semua, marilah bersama-sama kembali kepada hablum minallah. Jadi contoh pagelaran wayang itu kan wayangnya tidak bisa berjalan sendiri. Wayangnya tidak bisa melangkah sendiri. Wayangnya tidak bisa berbicara sendiri. Wayangnya tidak bisa berbuat sendiri tanpa adanya hablun dalang. Talinya dalang, hidupnya dalang. Maka dari itu sadari, nyatakan di dalam hati kita bahwa posisi diri manusia ini adalah tiada, mati, dan fana. Adanya diri ini, adanya perilaku ini, adanya perbuatan ini, adanya gerakan ini karena adanya hidup. Hidup itulah yang dimaksud sang dalang. Hidup inilah yang mendalangi seluruh alam semesta ini. Maka amaliyah yang paling agung di sisi Allah adalah zikir. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yakni di hati kita tiada yang lain selain Allah. Bila di dalam hati ini yang ada hanya diri manusia kita, berarti selama ini kita yang jadi Tuhan. Tidak terasa, tidak kita sadari. Maka dari itu, Tuhankanlah Allah daripada mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Maka kenalilah sifat-sifatnya Allah dan kenalilah sifat-sifat diri manusia kita. Yang mana sifat wajib bagi diri manusia kita? Sifat wajib bagi diri manusia kita adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka kita adam, tiada. Bila Allah yang hidup, maka diri kita mati. Tak bakal bisa ada penguasa, dua penguasa di hati ini. Pasti salah satu. Bila yang jadi Tuhan dirimu, diri kita, pasti Allahnya gaib. Bila yang jadi Tuhan Allah, maka diri manusianya yang gaib. Jadi itulah yang dimaksud menyembah dan mengabdi. Apapun yang kau amalkan, jatuhkanlah hati ke dalam lillahi ta'ala.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Alim, sungguh jelas sekali. Insya Allah akan saya amalkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Bang Alim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Kang Mas, saya Mustaqim dari Ponorogo, posisi di Malaysia Kang. Pertanyaan nomor 1. Jadi apa kita harus selalu menetapkan keakuannya hidup atau Allah itu Kang, dan menghilangkan keakuannya hamba atau manusia, begitukah Kang? Dan pertanyaan nomor 2, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan terus tidak melakukan sholat secara syariat itu apa salah Kang? Kalau ada salah minta maaf Kang yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, pada intinya di dalam hidup ini kita selalu menetapkan hidup ini Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Selama ini kan kita hanya memandang badan, seolah-olah badan ini bisa berjalan sendiri, seolah-olah badan ini bisa memasak sendiri, seolah-olah badan ini bisa sholat sendiri, seolah-olah badan ini bisa bekerja sendiri, seolah-olah badan ini bisa naik motor sendiri, naik mobil sendiri, dan sebagainya. Selama ini pandangan kita hanya kepada casing, hanya kepada badan. Kita luput memandang siapa penguasa casing ini. Kita luput memandang siapa penggerak yang ada pada badan ini. Tentunya penciptanya lah yang menggerakkan, yakni hidup, yakni Allah itu sendiri. Akan tetapi bila hidup ini kita akui sebagai hidup diri manusia kita, maka kita tak akan mampu menyaksikan Allah. Yang kita saksikan hanyalah diri manusia kita sendiri yang merasa hidup. Sedangkan Allah kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita selama ini. Itu berarti selama ini kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini. Bisa dipahami? Maka kembalikanlah, maka persembahkanlah, maka abdikanlah dengan rela dan ridho di dalam hati bahwa hidup ini bukan hidup manusiaku, bahwa hidup inilah Allah. Semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan yang kedua, bila sudah belajar ilmu ketuhanan lajeng boten nglampahi sholat, tidak melaksanakan sholat secara syariat. Bila masih ada perasaan di dalam diri Anda mengatur-atur babakan sholat syariat atau tidak sholat secara syariat, itu berarti Anda belum rela dan ridho kembali kepada Allah. Itu tandanya Anda masih berkayasa syariat manusia Anda. Jadi belajar hakikat dan ma'rifat hanyalah untuk pelindung bagi kemalasan Anda sendiri untuk melaksanakan sholat syariat, untuk menutupi kemalasan.
Jadi intinya demikian. Bila sudah bermakrifat kepada Allah, berarti diri Anda kan sudah tidak ada. Diri manusia kita kan sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka biarlah Allah dengan syariat Allah diperjalankan kepada syariat apapun yang diperjalankan Allah, manusianya sudah tidak ikut mengatur-atur lagi. Karena manusianya sudah berimamkan kepada Allah, sudah kembali menjadi khalifatullah, yakni hati selalu tunduk patuh kepada apa yang diperjalankan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hati tidak bisa merekayasa apa-apa yang disyariatkan oleh badan-badannya. Pada intinya ketika manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, berarti manusianya sudah meninggalkan syariat-syariat diri manusianya. Maksudnya manusia sudah tidak merasa bersyariat lagi. Karena bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat sedangkan dirinya sudah tidak ada. Sedang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat yang ada di luar diri itu sudah ada di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Akan tetapi kita membahas syariat, tarekat, hakikat dan makrifat yang ada di dalam diri dengan Al-Quran Qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita menganggap, kita mengira, kita meyakini apa yang kita pandang di luar diri kita, yang wujud di dalam pandangan kita, seluruhnya adalah syariat. Seperti wujudnya manusia yang kita pandang, seperti wujudnya hayawan yang kita lihat, seperti wujudnya tumbuh-tumbuhan yang kita pandang, seperti wujudnya motor, mobil, pesawat, bangunan, sawah, jalan, hutan, goa, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita pandang itulah syariat. Syariat yang bisa kita wujudkan. Selama ini kita mengira, selama ini kita mempercayai, selama ini kita mengimani bahwa syariat itu lebih wujud daripada ma'rifat. Syariat lebih nyata daripada ma'rifat. Itu tandanya sama halnya dengan kita mempercayai, mengakidahi di dalam hati kita bahwa manusia, bahwa seluruh makhluk yang diciptakan yang wujud ini lebih wujud daripada wujudnya Allah. Di dalam hati kita mengimani, meyakini bahwa seluruh alam yang wujud ini lebih nyata daripada Allah. Coba direnungkan di dalam hati kita. Mari kita tafakuri bersama. Apakah mungkin yang diciptakan itu lebih wujud daripada yang menciptakan? Apakah mungkin manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah itu lebih wujud daripada wujudnya Allah sendiri? Nah, mari kita buktikan bahwa sesungguhnya Allah lebih wujud dari manusia dan dari segala sesuatu yang diciptakan Allah. Makrifat lebih wujud daripada seluruh syariat. Tanpa adanya Allah, maka manusia dan segala sesuatu tak akan pernah ada. Tanpa wujudnya makrifat, maka seluruh syariat-syariat yang ada tak akan pernah terwujud. Jadi pada intinya Allah itu maha wujud, lebih
semuanya. Jadi ma'rifat itu lebih wujud daripada syariat-syariat yang ada. Marilah kita buktikan. Coba kita pandangi, coba kita syariatkan apa-apa yang ada di depan pandangan kita. Di sana ada apa saja? Ada pohon, tembok, motor, mobil, manusia, tumbuhan, hayawan yang ada di sekitar kita. Coba kita cermati, coba kita pandang. Nah, setelah kita pandang, hati kita meyakini, hati kita mengimani bahwa apa yang kita pandang itu semuanya adalah wujud. Semuanya itu adalah syariat. Syariat itu pasti kita bisa mewujudkannya. Contoh ketika naik sepeda, kita naik sepeda kan syariat, wujud. Wujud badan ini naik sepeda. Sudahkah kita pandangi apa-apa di sekeliling kita? Sudahkah kita syariatkan? Sudahkah kita wujudkan semuanya apa yang kita pandang di hadapan kita? Lihatlah semuanya. Nah, itulah syariat. Apa-apa yang ada di pandangan kita, yang wujud di pandangan kita, seluruhnya adalah syariat. Semoga bisa dipahami ya tentang syariat. Selanjutnya, tanpa toreko, maka syariat itu tak akan pernah ada. Adanya seluruh syariat karena adanya toreko. Toreko itu apa? Maknanya, toreko itu adalah sifat penglihatan kita. Sifat penglihatan mata kita untuk mewujudkan syariat-syariat yang ada. Toreko itu jalan penglihatan mata kita untuk mewujudkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Tanpa kita punya sifat penglihatan, maka segala sesuatu itu tak akan pernah ada. Seumpama ada orang buta, atau ketika kita sedang tidur, mata terpejam, kan seluruh apa-apa yang di area kita, yang ada di dekat kita kan, kita tidak bisa memandang ketika kita tidur. Semuanya akan hancur. Meskipun kita di dalam kamar kita, di situ ada almari, ada sisir, ada kasur, ada guling, ada ban, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menyaksikan dan tidak bisa mewujudkan di saat kita tertidur. Karena seluruh yang kita pandangi akan hancur, akan kiamat ketika kita terpejam, ketika kita mati. Maka tak akan terwujud oleh kita bila sifat penglihatan itu tidak ada. Bila toreko itu tidak ada. Nah, dengan toreko itulah maka wujudlah segala syariat yang ada. Dengan toreko, dengan sifat penglihatan mata, maka wujudlah apa-apa yang kita lihat. Semoga syariat dan toreko ini bisa dipahami. Mari kita lanjutkan kepada hakikatnya. Adanya syariat, adanya toreko, wujudnya syariat dan wujudnya toreko itu ada dan terwujud karena wujudnya hakikat. Adanya syariat toreko itu karena wujud nyatanya hakikat. Tanpa adanya hakikat, maka toreko dan syariat tak akan pernah ada. Jadi hakikat itu lebih wujud daripada toreko dan syariat. Apakah hakikat itu? Hakikat itu adalah
adalah badan kita ini dan mata kita. Badan yang ada di mata kita. Mata yang ada di badan kita. Itulah hakikat. Tanpa adanya badan kita, tanpa adanya mata kita, tanpa kita terlahir ke dunia ini, apakah toreko dan syariat itu wujud buat kita? Tanpa munculnya, tanpa hadirnya badan kita di dunia ini, maka toreko dan syariat itu pun tidak ada. Adanya syariat dan toreko itu bermakmum, berkiblat kepada hakikat, yakni badan dan mata kita ini. Dengan wujud nyatanya hakikat, dengan wujud nyatanya badan dan mata ini, maka muncullah toreko, sifat penglihatan mata. Dengan munculnya toreko, maka terwujudlah syariat. Maka terlihatlah oleh mata kita seluruh ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Seluruh yang kita pandang di dalam syariat itu, seluruh syariat yang ada di hadapan kita itu adalah bukti adanya Allah, bukti wujudnya Allah yang meliputi segala sesuatu yang kita pandang. Itulah makna hakikat. Jadi, mana yang lebih wujud? Antara syariat, toreko, dan hakikat. Nah, dengan penjelasan inilah, kita bisa meyakini, bahwa hakikat itu lebih dahulu wujud daripada toreko dan syariat. Ada dan terwujudnya syariat dan toreko karena adanya hakikat, karena adanya mata, karena adanya badan. Tanpa badan, tanpa hakikat, apakah muncul syariat? Apakah muncul Anda bisa naik motor, Anda bisa berjalan, Anda bisa mandi, Anda bisa makan, Anda bisa sholat, Anda bisa ibadah, dan yang lain-lainnya? Kan tidak ada. Tanpa kita terlahir ke dunia ini, tanpa adanya badan dan mata ini, kan seluruh syariat tak akan pernah wujud buat kita. Terbukti dulu sebelum kita terlahir, kan kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak kenal apa-apa karena kita gaib sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dengan terlahirnya kita di dunia ini, maka terwujudlah segala sesuatu yang kita pandang. Itulah syariat. Yang mewujudkan syariat adalah hakikat. Siapa hakikat? Badan, mata, dan seluruh anggota badan inilah hakikatnya. Semoga bisa dipahami antara syariat, toreko, hakikat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita melanjutkan lagi menuju ma'rifat. Apakah ma'rifat itu? Ma'rifat itu adalah hayatullah. Ma'rifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ma'rifat itu adalah Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus. Yakni sejak sebelum Nabi Adam, sejak Allah menciptakan makhluk, seluruhnya makhluk itu hidup karena hidupnya Allah. Sampai Nabi Adam, sampai kita saat ini, sampai manusia yang akan datang, seluruhnya diwujudkan oleh hidup, disyariatkan oleh hidup.
tanpa hayatullah, tanpa ma'rifat, apakah hakikat akan terlahir? Apakah toreko akan terlahir? Dan apakah syariat bisa terlahir? Maka terwujudnya syariat, maka terwujudnya toreko, maka terwujudnya hakikat karena adanya ma'rifat, karena adanya Allah. Tanpa Allah maka badan ini tak ada. Tanpa Allah maka penglihatan pendengaran ini tak ada. Tanpa Allah maka seluruh syariat-syariat yang ada, sholatmu, ibadahmu, puasamu, hajimu, zikirmu, dan seluruhnya tak akan pernah ada tanpa adanya hidup yang ada di badan ini, tanpa adanya Allah yang maha beraf'al, yang maha menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, jadi nyatalah bahwa Allah itu lebih wujud daripada makhluknya. Maka terbuktilah hidup itu lebih wujud, hidup itu lebih nyata, hidup itu lebih jelas daripada hakikat, toreko, dan syariat. Hidup itu lebih wujud daripada badan kita ini. Hidup itu lebih wujud daripada penglihatan pada mata ini. Dan wujud hidup itu adalah lebih wujud dari apa yang kita pandang, dari segala sesuatu yang kita wujudkan. Jadi yang mewujudkan syariat itu adalah hayatullah, yaitu Allah sendiri. Di dalam pengertian hakikat dan ma'rifat yang ada hanya diri Allah. Jadi jangan sampai terlihatnya diri manusianya. Karena bila yang terlihat diri manusianya, nama manusianya di hati ini, berarti yang jadi Tuhan, berarti yang jadi penguasa hidup dan badan ini adalah diri manusia itu sendiri. Nama manusia itu sendiri berarti kan tidak bertuhan, kecuali mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, mempertuhankan diri manusianya sendiri, mempertuhankan nama manusianya sendiri di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bertuhankan kepada Allah, sedang Allah itu gaib di hati kita, sedang Allah itu mati di hati kita, sedang Allah itu tiada di hati kita. Berarti selama ini kan tidak menyembah Allah, karena Allah tiada bagi kita, Allah gaib bagi kita. Bagaimana dikatakan menyembah, bagaimana dikatakan mengabdi, sedangkan syarat menyembah wajib Allahnya nyata. Bila Allahnya gaib, kan berarti batal persembahan kita selama ini. Akhirnya niatan-niatan sholat dan niatan-niatan ibadah kita melenceng jauh dari niatan awalnya. Awalnya diniatkan lillahi ta'ala, tapi praktek di dalamnya masih linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini kerjaku hamba, ini jalanku hamba. Semuanya rojiun kepada Tuhan yang diwujudkan di hati kita selama ini.
Siapa yang wujud di hati kita? Kan diri manusia kita sendiri. Kan nama manusia kita sendiri yang selama ini mentuhani badan-badan ini. Maka dari itu, bila ingin bertuhankan Allah, maka masuk Islam dulu secara hati. Karena selama ini Islam kita hanya sebatas badan-badan saja. Islam kita hanya sebatas syariat saja. Islam kita hanya kulit saja. Dan bertuhan kita selama ini juga angan-angan. Hanya angan-angan belaka. Hanya dusta belaka. Katanya bertuhankan kepada Allah, tetapi praktek hati kita selama ini mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah wayang yang lepas dari sang dalang. Seolah-olah wayang sudah mampu mendalangi dirinya sendiri. Kemudian dalangnya ditiadakan. Kemudian dalangnya digoibkan di hati sang wayang. Karena wayangnya seolah-olah sudah menjadi Tuhan. Selama ini kan kita yang merasa memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Wujud kita akui sebagai wujud manusia kita. Hidup kita akui sebagai hidup manusia kita. Kuasa sudah kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu manusia kita. Kehendak sudah kita akui sebagai kehendak diri manusia kita. Melihat sudah kita akui sebagai lihatnya diri manusia kita. Mendengar sudah kita akui sebagai pendengaran diri manusia kita. Berkalam sudah kita akui sebagai ucapan-ucapan diri manusia kita selama ini. Berarti yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini adalah kita sendiri. Mestinya bila kita bertuhan, maka kita tak boleh mengaku-ngaku sebagai yang ampunya sifat-sifatnya Allah itu. Berarti selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah sebagai Allah, tapi kita tidak menyadarinya. Sebagai hamba, mestinya kita bersifat kebalikan daripada sifat-sifatnya Allah yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Bila Allah yang wujud, maka wajiblah bagi diri manusia kita ada, tiada. Bila Allah yang hidup, maka wajiblah kita kembali kepada kematian. Bila Allah yang berkuasa, maka lemahlah diri manusia kita. Mestinya yang jadi Allah, ya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dan mestinya kita sebagai hamba dengan segala sifat-sifat kebalikan daripada sifatnya Allah, yakni di dalam sifat Tuhannya Allah. Begitulah yang dimaksud bertuhan.